Anakku pasti bisa. Halo Smart Parents, kembali lagi dengan saya Yustinari Sunarti dari Sekolah Victory Plus. Pendidikan anak usia dini penting karena kita harus lihat perkembangan otak anak yang paling efektif. Oleh karena itu di usia 0 sampai 6 tahun disebut golden age, di mana otak itu berkembang maksimal sampai sekitar 90% dari perkembangan otak anak. Dan juga di sana otak itu seperti spons, sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipelajari akan diserap oleh si anak. Yang mempengaruhi perkembangan otak anak itu basically ada dua. Pada dasarnya dari keturunan, lalu setelah itu tentu dari lingkungan. Itu hal yang sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Jadi bukan berarti kalau keturunannya atau ayah ibunya itu pandai, terus anaknya otomatis jadi pandai. Modalnya sudah ada, otaknya pasti akan bagus kualitasnya. Namun bila lingkungannya tidak mendukung, maka perkembangannya pun tidak akan maksimal. Tentunya lingkungan yang mempengaruhi perkembangan otak anak adalah lingkungan yang bisa mendukung perkembangan emosi, sosial, dan juga perkembangan berpikir si anak. Bagaimana dia mengatur dirinya sendiri, bagaimana berperilaku, bagaimana juga dengan kebiasaan-kebiasaan bagus yang dibentuk. Jadi pola asuh di sini amat sangat penting. Dari siapa saja? Tentu yang pertama dari orang tua, lalu dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi, kalau tadi lingkungan dan orang-orang dewasa di sekitarnya itu yang mempengaruhi perkembangan otak anak, kita juga harus lihat bila orang-orang dewasa di sekitarnya itu mereka berhalangan, misalnya orang tua bekerja atau karena pengasuh belum berpengalaman untuk menghandle si anak, maka lingkungan yang bisa kita berikan adalah lingkungan preschool atau pendidikan prasekolah. Pembelajaran yang efektif adalah pelajaran bagaimana dia bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi, bisa mengembangkan kemampuan atau keterampilan berpikirnya secara kognitif, juga bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya sehingga dia bisa mengatur emosi juga. Juga tentang pembiasaan-pembiasaan bagaimana rutinitas yang dibentuk, keteraturan yang harus dilakukan, dan terstruktur semua kegiatannya. Dan tentunya adalah bermain, belajar sambil bermain dan mengalami sesuatu langsung dengan real life situation. Ada yang menanyakan apakah calistung itu penting untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Memang hal itu penting kalau kita mau perkenalkan dasar-dasarnya. Tetapi bukan hal yang paling penting. Karena yang terpenting di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak untuk mengelola emosinya. Bagaimana mengatur dirinya, mengatur perilakunya, merespon tentang apa yang mereka alami sehari-harinya. Bagaimana mereka berusaha untuk menjadi independen atau mandiri dan melakukan hal-hal yang baru dan mengembangkan pemikiran kritis mereka. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah bagaimana mengembangkan kecintaan mereka pada belajar. Ada lagi yang menanyakan bagaimana pendidikan anak di masa pandemi ini. Tentunya kalau di masa pandemi ini kita harus social distancing, di mana bertatap muka itu merupakan satu hal yang harus kita perhatikan karena menyangkut tentang kesehatan dan keselamatan. Namun bukan berarti pembelajaran online itu mustahil. Pembelajaran online kalau sudah kita rencanakan dengan baik dan guru-gurunya sudah di-training bagaimana caranya melakukan pembelajaran online yang interaktif, maka pembelajaran itu bisa menggantikan juga pembelajaran tatap muka. Misalnya
Rutinitas sehari-hari yang dibentuk atau dibangun itu sama. Ada morning meetings, ada greetings, ada nyanyi bersama, ada gerak dan lagu, ada juga tentang pengenalan-pengenalan yang tadi saya sebutkan di awal, emosi, tentang juga bagaimana bersosialisasi, karena sebagai anak tentunya mereka merindukan untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya. Kita sendiri pun kalau misalnya kita mengikuti Google Meet atau Zoom Meet, kita juga merasa senang kan kalau kita ketemu dengan teman-teman. Hal itu juga sama bagi anak-anak. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kegiatan di distance learning itu berjalan dengan interaktif, menarik untuk anak-anak sehingga mereka masih tetap bisa mempelajari hal-hal penting yang tadi saya sebutkan. Ada lagi yang mengkhawatirkan tentang penggunaan gadget pada anak-anaknya, di mana mereka khawatir sekali karena ada yang bilang, wah saya sendiri padahal batasin loh penggunaan gadget anak-anak. Bagaimana di online distance learning ini? Nah, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan screen time. Screen time itu memang kita harus batasi. Screen time di mana anak-anak hanya pasif menonton saja, tanpa terjadi interaksi dengan teman-temannya, tanpa terjadi interaksi dengan orang-orang dewasa lainnya, dan tanpa guidance, itu yang disebut screen time. Kalau pembelajaran interaktif tentu terstruktur dengan baik dan juga semua kegiatannya itu akan membuat anak-anak berpikir kritis. Misalnya guru-guru akan bertanya, dan pertanyaan yang dibuat guru itu mengajak anak untuk bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang ada. Kegiatannya pasti menarik dan hampir sama dengan kegiatan pada saat tatap muka. Bedanya hanya itu melalui online. Di Sekolah Victory Plus, Interactive Distance Learning sudah kita rencanakan dan para guru-guru sudah diberi pelatihan sebelum pemerintah mengumumkan kita semua harus berubah dengan online learning. Jadi kita pun sudah mempersiapkan program-program untuk interaksi secara interaktif dengan melalui online. Dan guru-guru pun selalu juga menanyakan kepada orang tua bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anaknya, apa saja kesulitannya. Kita memperbaharui programnya dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang akan menunjang perkembangan berpikir kritis mereka, secara emosi dan sosial mereka, dan juga kegiatan-kegiatan interaktif lain yang digabungkan dengan kegiatan lain seperti kegiatan art, kegiatan olahraga, kegiatan bahkan untuk mindfulness, untuk well-being mereka. Jadi para smart parents, meskipun kita melakukan sesuatu yang tidak ideal, yaitu bukan bertatap muka dalam pembelajaran anak, namun interactive distance learning itu salah satu solusi satu-satunya saat ini, mengingat kesehatan dan keselamatan dari anak-anak kita sendiri. Dan tentunya apa yang kita prioritaskan bagi anak? Perkembangan otak yang optimal, bukan? Nah, golden age ini tidak bisa berulang. Begitu lewat masanya, sudah kita nggak bisa kembali lagi ke situ. Jadi prioritasnya kita harus pastikan dan tentukan kita memilih sesuatu yang bisa mengoptimalkan perkembangan otak anak-anak kita.